warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Fazirazah Fazhara, Saya Nur Marina Putri. Saya Aryan Ramadhaniansa. Saya Hadian Hoir. saya Dwi Rahmadani, dan saya Magdalena. Kami semua akan memaparkan materi tentang distribusi binomial dan distribusi normal. Distribusi binomial adalah suatu distribusi probabilitas yang dapat digunakan bila mana suatu proses samping dapat diasumsikan sesuai dengan proses Bernoulli. Misalnya dalam perlemparan scaping uang logam sebanyak 5 kali. Hasil setiap ulangan mungkin muncul sisi gambar atau sisi angka. Begitu pula bila kartu diambil berturut-turut, kita dapat memberi label berhasil bila kartu yang terambil adalah kartu merah atau gagal bila yang terambil adalah kartu hitam. Ulangan-ulangan tersebut bersifat bebas dan peluang keberhasilan setiap ulangan tetap sama, yaitu sebesar. Ciri-ciri distribusi binomial. Distribusi binomial dapat diterapkan pada peristiwa yang memiliki ciri-ciri percobaan binomial atau Bernoulli trial sebagai berikut. 1. Setiap percobaan hanya mempunyai 2 kemungkinan hasil sukses. 2. Hasil yang dikehendaki dan gagal, hasil yang tidak dikehendaki. 3. Probabilitas sukses setiap percobaan harus sama, dinyatakan dengan P, sedangkan probabilitas gagal dinyatakan dengan Q. Dan jumlah P dan Q harus sama dengan 1. 4. Jumlah percobaan dinyatakan dengan N, harus tentu jumlahnya. 1. Penerapan distribusi binomial. Beberapa kasus di mana distribusi normal yang diterapkan yaitu 1. Jumlah pertanyaan di mana Anda dapat mengharapkan bahwa tekanan Anda benar dalam ujian pilihan ganda. 2. Jumlah asuransi kecelakaan yang harus dibayar oleh perusahaan asuransi. 3. Jumlah lemparan bebas yang dilakukan oleh pemain basket selama 1 musim. Rumus distribusi binomial. B X N P sama dengan C N X. P pangkat X Q pangkat N kurang X sama dengan N faktorial per X faktorial N kurang X faktorial P pangkat X Q pangkat N kurang X. Keterangan X sama dengan 0, 1, 2, 3 N. N banyaknya ulangan. X sama dengan banyaknya keberhasilan dalam perubahan acak XP sama dengan peluang berhasil dalam setiap ulangan. Q peluang gagal, di mana Q sama dengan 1 kurang P dalam setiap ulangan. Contoh soal 4, manajer menentukan bahwa 4 transistor dari setiap perkumpulan besar harus uji kualitas. Jika 2 atau lebih transistor rusak ditemukan, seluruh kumpulan akan ditolak. Manajer ingin mengetahui probabilitas menolak seluruh kemampuan transistor. Jika dalam kenyataan kumpulan mempunyai 20% barang rusak, jawab, penggunaan distributor binominal memberikan jumlah integral yang tepat. Jadi, apabila kita memerlukan 2 atau lebih barang rusak, kita memerlukan untuk menghitung probabilitas 2, 3, 4 barang rusak, yaitu P R lebih besar dari 2 dikurang P R kurang 2 dikurang P R kurang 3 ditambah P R kurang 4. Memasukkan nilai-nilai P kurang 0,2, N dikurang 4, Q dikurang 0,8, dan R 2, 3, 4 ke dalam hasil distribusi binominal pada probabilitas 2 atau lebih barang rusak. Bisain. P R sama dengan 2, B 2,5, 0,2 sama dengan C 5, 2 dikali 0,2 pangkat 2, 0,8 pangkat 5 kurang 2 sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial 5 dikurang 2 faktorial. 0,2 kuadrat dikurang 0,8 kuadrat 3 sama dengan 0,1536. PR sama dengan 3, B 3,5, 0,2 sama dengan C 53,
dikali 0,2 pangkat 3, 0,8 pangkat 5 kurang 3, sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial 5 dikurang 3 faktorial. 0,2 pangkat 3 dikali 0,8 pangkat 3. P, R sama dengan 4, B 4,5, 0,2 sama dengan C 5, 4 dikali 0,2 pangkat 4 dikali 0,8 5 kurang 4 sama dengan 5 faktorial per 4 faktorial 5 kurang 4 faktorial. 0,2 pangkat 4 dikali 0,8 pangkat 1 sama dengan 0,0016. Jadi P R lebih besar dari 2 sama dengan 0,1536 ditambah 0,0256 ditambah 0,0016 sama dengan 0,1808. Berdasarkan hasil ini, kita dapat menghitung probabilitas kurang dari 2 barang yang rusak sebagai berikut. P, R lebih kecil dari 2 sama dengan P, R sama dengan 0 ditambah P, R sama dengan 1 sama dengan 1 kurang P, R sama dengan 2 ditambah P, R sama dengan 3 ditambah P, R sama dengan 4 sama dengan 1 dikurang 0,1808 sama dengan 0,8192. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai distribusi normal. Distribusi yang paling penting dan banyak digunakan semua distribusi kontinu adalah distribusi normal. Distribusi normal disebut juga distribusi Gauss. Distribusi normal berasal dari distribusi dengan peubah acak kontinu. Persamaan distribusi Gauss adalah sebagai berikut. Fx sama dengan 1 per sigma akar 2 pi E min setengah X dikurang mu per sigma pangkat 2, di mana pi sama dengan konstanta yang nilainya sama dengan 3,1416. E sama dengan konstanta yang nilainya sama dengan 2,7183. Mu sama dengan parameter, yaitu nilai rata-rata dari distribusi populasi. Sigma sama dengan parameter yang merupakan simpangan baku distribusi populasi. X sama dengan peubah kontinu yang daerah jangkauan nilainya X lebih besar dari min taingga dan lebih kecil dari taingga. Terima kasih. 3. Selanjutnya, masuk ke sifat distribusi normal. 1. Grafiknya selalu terletak di atas sumbu X, selalu terletak di atas sumbu X. B. Bentuk grafiknya simetris terhadap X sama dengan V. Yang C. Median dan modus sama untuk sebuah kurva normal, yaitu tercapai mu sama dengan 0,3909 per sigma. D. Grafiknya asimptotis terhadap sumbu X. Yang terakhir, luas daerah grafik sama dengan 1 satuan persegi. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan dari yang telah dipaparkan oleh Nurul tadi. Di sini saya akan menyampaikan contoh kasus untuk dua buah kurva normal. Nah, rata-ratanya sama, sedangkan simpangan baiknya berbeda. Simpangan baku mempengaruhi bentuk kurva normal. Semakin besar nilai simpangan baku, maka kurvanya akan semakin rendah atau platykurtik. Dan sebaliknya, semakin kecil nilai simpangan baku, maka kurvanya semakin tinggi atau leptokurtik. Jadi di sini ada macam-macamnya. Yang pertama, rata-ratanya berbeda, simpangannya baiknya sama. Kemudian rata-rata dan simpangannya bakunya berbeda. Nih untuk contohnya. Untuk pemakaian yang lebih praktis telah dibuat daftar distribusi normal baku. Distribusi normal baku posisinya memiliki kaitan dengan rata-rata dan menggunakan simpangan baku sebagai unit pengukurannya. Distribusi normal memiliki nilai rata-rata mu sama dengan 0 dan simpangan baku sigma sama dengan 1.
Samaannya Fz sama dengan 1/2 VE dikurang setengah Z kuadrat dengan daerah interval Z adalah min tak hingga lebih kecil, Z lebih kecil tak hingga. Untuk distribusi populasi Z sama dengan X dikurang mu per sigma. Untuk distribusi sampel Z sama dengan X dikurang X sama per SB.